Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kata tilam yang dipakai di sini dari satu kata Yunani yang menjelaskan bukan sekedar tikar biasa, tapi tikar yang hanya digunakan oleh para pengemis dan orang miskin. Jadi bisa dibayangkan kalau orang bilang tak ada keluarga nanang kay Pak Pendeta. Napa jobang mitok sa di kolam yan nagoncang na rasay rok na. Dia miskin, nggak punya siapa-siapa, dia nggak bisa bayar siapapun. Saya teruskan saudara-saudara. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Sakit lagi lah, jangan sembuh sekarang. Kalau mau sembuh besok aja. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah, di dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Sin no more. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi dosa apa ini sebenarnya? Saudara-saudara, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus bekerja sampai sekarang, sampai sekarang. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu bacaan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Injil Yohanes pasal 5 ayat 89, ini cerita orang yang 38 tahun sakit, ya, 38 tahun sakit dan dia sama sekali tidak menemukan jalan untuk keluar dari pergumulannya yang panjang 38 tahun. Apa yang terjadi dengan dia? Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Setelah 38 tahun menanti, perjumpaannya dengan Tuhan mengubah seluruh hidupnya. Angkat tilammu dan berjalanlah. Pertanyaannya saudara-saudara, apa yang Injil Yohanes mau saya tahu tentang Yesus sebenarnya? Apa yang Injil Yohanes mau saya yakini betul tentang Yesus dari cerita ini? Sampai harus diceritakan secara detail, bukan hanya soal dia sakit, tapi luar biasa diceritakan secara detail. Berapa lama dia sakit, di mana dia berada, harus diceritakan secara detail untuk semakin menjelaskan betapa kompleksnya persoalan orang ini. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, 38 tahun penantian berubah. Pertanyaannya saudara-saudara, apa yang Injil Yohanes mau saya tahu tentang Yesus sebenarnya dari cerita ini? Apa yang Tuhan mau saya kenali dirinya? Apa yang Tuhan mau saya pahami tentang dirinya dari cerita ini? Saudara, coba bayangkan ya, 38 tahun sakit. 38 tahun hidup dalam masa depan yang tidak pernah pasti. 38 tahun itu bisa mematikan pengharapan orang. Kalau setahun, 2 tahun berdoa, 3 tahun berdoa masih kuat. Tapi kalau sudah bertahun-tahun tidak ada yang jawab. Pedensiar ke Pomo itu apa pendeta? Tes 2 pertama tidak lulus, 2 kali tes tidak lulus, 3 kali tes tidak lulus, 4 kali tes tidak lulus. Saya sudah berdoa luar biasa, belinangan air mata, semua berdoa, tidak ada. Pertanyaannya, dentongan siar gitu Pomo tua, apa saya berdoa betul-betul kepada Tuhan yang hidup? Kita ke gereja, tiap hari kita berdoa, kita menaikkan syukur, kita berikan persembahan. Kemarin kami di PA
Bicara persembahan kita pikir-pikir begini. Iya ya, setiap kali kita kasih persembahan ke Tuhan, apa yang ada dalam hati kita sebenarnya? Atau jangan-jangan saya memberikan begitu saja tanpa memikirkan ada satu hal yang luar biasa yang harusnya saya ingat tentang Tuhan. Yang harusnya saya pahami tentang Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Karena itu pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan mau saya tahu tentang dia? Ketika 38 tahun bergumul, suram luar biasa. Saya bisa bayangkan kalau saya sakit 38 tahun ya. Orang jaga suami yang stroke saja 2 tahun. Kesabaran mulai habis. 38 tahun. Malah lemam ikut. Apalagi kalau jaga orang sakit. Ya siapa masaki? Yang mesti papa nanti Pak Pendeta. Ya siapa masaki? Ya siapa singki-singki? Coba bayangkan. Bisa saya pikir-pikir ya. Waduh, bersyukurlah punya suami yang sehat kan. Sakit. Luar biasa. Sudah dia sakit Pak Pendeta. Dia disuapin. Dia dikasih dikasih makan. Diambilkan ininya. Mau ke belakang ke toilet harus diantarin. Sang apa mau tuh? Manisang tahun syari kukon alas. Teres limbu kutir manisang tahun. Gimana kalau 38 tahun? Coba bayangkan. Hidup 38 tahun. Yang naya bang di pokok mandarana 38 tahun. Coba tempatkan posisinya. Injil Yohanes menceritakan ini secara detail. Supaya apa? Saya betul-betul tahu. Inang luar biasa itu pokok tua. Diceritakan secara detail. Supaya apa? Saya belajar menempatkan, menyelami kondisinya. Wah luar biasa. 38 tahun. Hidup suram. Saya pikir kalau dia punya istri. Saya nggak tahu apa impian istrinya tentang dia. Masih mau bermimpi ke satu kali nanti suaminya dapat kerjaan, punya rumah yang bagus dan segala macam. Saya pikir, taruh membela Pak Pendeta. Luar biasa saudara. Karena itu pertanyaannya adalah, ketika penantian 38 tahun itu akhirnya Tuhan jawab. Hari yang suram kemudian Tuhan ubah luar biasa. Saya pikir satu hal. Pemulihan di dalam Tuhan Yesus itu pasti. Tuhan bisa tempatkan saya bahkan dalam sebuah kondisi yang 38 tahun tidak pernah saya rasakan. Tuhan bahkan bisa menjawab satu doa yang bahkan sudah 38 tahun tidak pernah dijawab. Tuhan bisa tempatkan saya pada tempat yang tidak pernah pernah saya rasakan Pak Pendeta. 38 tahun saya tidak pernah rasakan berjalan sendiri dan segala macam. Makanya mohon maaf nih Om Parinding gak ada sama tante ya. Tapi cucunya ada nih. Saya bilang, ya misalnya minggu tak mau sitoi apa? Tante sudah tidak pegang tongkat lagi. Biasanya harus jalan bertiga, 1, 2 dan 1 yang pegang atau pegang tongkat. Saya bilang kalau tante masuk ke gereja sekarang, wah masa nalu nanti kau bisa apa? Masih dia mau tak aku tiru kau malingkas soal 2. Selalu ada tongkat atau bertiga. Atau mau malingkas kau dulu sudah ngomong kau anak muda aku tiru. Saudara, Tuhan bahkan bisa tempatkan saya pada tempat yang tidak pernah saya bayangkan. Ada seorang kawan. Saya ingat waktu itu saya mulai kenal dia. Mungkin 7 tahun usia pernikahan, 7 tahun, 8 tahun. Saya sering ke rumahnya, berkunjung, main, makan sama-sama. Dan sebelum pulang pasti berdoa. Dan yang selalu didoakan adalah Tuhan anugerahkan seorang anak dalam pernikahan mereka. 7 tahun pernikahan, 8 tahun pernikahan, 9 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan. Setelah 10 tahun pernikahan, saya kenal beberapa tahun dengan dia. Satu kali saya ingat, pulang kunjungan kali ya, kunjungan terakhir waktu itu jam 9 malam. Saya mau pulang, langsung dia bilang begini, Pak Pendeta, kursumang atau misalnya persembayangan kan. Tapi saya mau tanya Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta berdoa buat kami, mi patungan siapakah? Hukum wah, pandito mesti mengikutan. Saya bilang begini, kenapa tanya pendeta percaya apa enggak? Percayalah saya bilang. Masa enggak percaya? Bodoh banget saya datang jauh-jauh berdoa hanya karena kalau enggak percaya. Dia bilang begini Pak Pendeta, soalnya yang Pak Pendeta suka cerita sama kami yang 7 tahun dapat anak, 8 tahun dapat, 5 tahun dapat. Pak Pendeta belum pernah cerita sama kami yang 10 tahun.
Hukum yole. Saya ingat waktu itu omongan saya kayak gini nih. Oh iya, saya belum pernah cerita yang 10 tahun, saya juga tidak tahu. Tapi jangan-jangan saya bilang, jangan-jangan kau nanti jadi cerita itu. Waktu berjalan, mungkin 5 bulan usia kandungan istrinya. Setelah 13 tahun menikah, saya ingat waktu itu, mungkin sudah 5 bulan usia kandungannya, dia telepon, Pak Pendeta, saya mau kasih tau Umi, apa kak? Mau tema mana? Apa? Sudah mengandung. Sudah berapa bulan Mi? Sudah 5 bulan. Kenapa tidak kasih tahu saya dari kemarin-kemarin? Saya takut Pak Pendeta, saya juga khawatir. Nanti ada apa-apa, saya kecewa, Pak Pendeta juga nanti kecewa dan segala macam. Beberapa bulan kemudian anak itu lahir normal, seorang laki-laki. Tepat 13 tahun usia pernikahan. Dan kemudian anak itu diberikan nama seperti di Alkitab. Anak yang lama sekali ditunggu, dinantikan, didoakan. Samuel. Saya pikir luar biasa. Tuhan bisa tempatkan saya pada satu tempat yang bahkan tidak pernah saya bayangkan. Kalau hari ini Tuhan pulihkan orang yang 38 tahun sakit, 38 tahun bergumul, 38 tahun menanti, 38 tahun berharap hidupnya berubah. Dan kemudian Tuhan ubah hidupnya. Saya hanya tangkap satu hal saudara-saudara. Satu hal yang sangat prinsipil yang pasti. Apa yang Tuhan Yesus janjikan pasti Tuhan genapi. Tuhan genapi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali. Seorang penafsir mengatakan seperti ini. Orang ini sebenarnya tidak hanya sakit. Tidak hanya sakit fisik. Tapi bukan hanya sakitnya. Tetapi dia juga bahkan berada di dalam kondisi yang tidak memungkinkan dia sembuh. Saya coba bayangkan ya. Saya sakit dan saya hidup dalam satu tempat yang sama sekali tidak memberikan peluang saya sembuh. Saya pikir-pikir kalau saya jadi keluarganya orang ini. Kemudian syarat kesembuhan adalah kalau air bergoncang, siapa yang pertama kali lari ke sana, masuk ke dalam dia akan sembuh. Saya pikir-pikir, namun makam papa 10 tahun nanti nangtaan lamondo. Yang pertama apa? Dia sakit. Yang kedua apa? Dia miskin. Kalau dia punya duit, dia bisa bayar orang. Pokoknya nanti kalau saya sakit, pas air bergoncang, ada 10 orang lari. Tentana itu nah, aku dulu. Saya pikir apa yang terjadi dengan orang ini? Dia berada dalam satu kondisi yang bahkan tidak memungkinkan dia sembuh. Belum lagi apa? Tadi dia sembuh hari Sabat. Jangan sembuh hari Sabat katanya. Luar biasa sistem keagamaan yang menghimpit orang untuk kemudian tidak bisa hidup dengan baik. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi ketika dia akhirnya sembuh, saya pikir luar biasa. Tuhan bahkan bisa menolong saya dari satu kondisi yang sama sekali tidak memungkinkan saya hidup. Bukan sekedar menyembuhkan penyakitnya, tetapi bahkan mematahkan setiap persoalan yang selama ini membelenggu hidup saya sedemikian rupa. Orang ini gak sakit, bukan hanya sakitnya saja ya. Tapi bahkan dia berada dalam satu kondisi yang tidak memungkinkan dia sembuh. Tapi luar biasa, yang bahkan tidak mungkin buat Tuhan, Tuhan pulihkan. Saya lihat cerita dalam Injil Yohanes, setelah kaitkan dengan kitab Wahyu, saya lihat oh iya memang ya. Ini 2 kitab yang ditulis oleh orang yang sama. Injil Yohanes dan juga kitab Wahyu Yohanes. Saya lihat luar biasa. Ternyata cerita-cerita pemulihan di dalam Injil Yohanes adalah satu cerita untuk meyakinkan saya tentang kepastian penggenapan janji Tuhan di akhir. Apa hubungannya dengan kitab Wahyu saudara-saudara? Coba lihat. Apa hubungannya dengan kitab Wahyu? Injil Yohanes pasal 5 ayat 20 firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sembuhkan 38 tahun, orang yang sakit 38 tahun, itu hebat. Tapi Tuhan bisa perlihatkan yang lebih besar lagi.
Dan tadi Yesus katakan, Bapakku bekerja dan saya juga terus bekerja sampai sekarang. Tuhan yang dulu menyembuhkan adalah Tuhan yang juga terus menyembuhkan hari ini. Tuhan yang dulu memulihkan adalah Tuhan yang juga memulihkan hari ini. Tuhan yang dulu memberikan janji, mengubah keadaan kondisi 38 tahun, sekian ribu tahun yang lalu adalah Tuhan yang juga yang terus bisa mengubah sesulit apapun kondisi kehidupan hari ini. Firman Tuhan katakan saudara-saudara, Bapak, ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Saya pikir gini, 38 tahun lumpuh disembuhkan itu sudah hebat sekali. Lazarus 4 hari di dalam liang kubur, Tuhan bangkitkan. Orang yang buta sejak lahirnya Tuhan sembuhkan. Itu hebat. Tapi Yesus, firman Tuhan katakan itu besar, tetapi Tuhan masih bisa melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar. Dan saya pikir-pikir, pekerjaan apa itu? Apa yang lebih berharga dari sekedar kesembuhan kita? Apa yang lebih berharga dari sekedar kepulihan hidup kita? Kitab Wahyu menjelaskan betapa yang paling berharga adalah keselamatan itu sendiri. Kitab Wahyu mengatakan, saudara-saudara, ini Yohanes 5 ayat 25, aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Orang mati mendengar suara Anak Allah akan hidup. Itu luar biasa. Janji Tuhan pasti. Ya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Yerusalem baru itu real. Nyata. Bukan sebuah ilusi. Bukan sebuah mimpi. Firman Tuhan katakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Yang kerja di PLN, di pabrik lampu, toko lampu, nggak ada toko lampu di atas nanti. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Saya pikir luar biasa saudara. Tuhan sembuhkan orang yang 38 tahun sakit, itu hebat. Tapi yang jauh lebih hebat lagi adalah Tuhan memastikan keselamatan setiap orang. Luar biasa. Apa yang lebih berharga dari sekedar keselamatan? Dari sekedar yang lain selain keselamatan. Coba lihat saudara-saudara. Saya ketika bayangkan cerita ini, coba lihat ya. Wahyu 7 ayat 9. Semua bicara tentang akhir. Apa yang ada di sana? Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku. Pasti Buddha duka torai lante. Buddha torai lante. Buddha. Jemaat kota Buddha lante. Lanasang rekah. Lanasang rekah. Amin kan? Atau kan nate. Minggu lalu saya tanya siapa yang yakin masuk Yerusalem baru, enggak setengahnya yang angkat. Kenapa? Sebab pasti banyak yang pikir, berlalu dosaku. Injil Yohanes tadi perlihatkan, Tuhan bahkan bisa menyelamatkanmu dari tengah-tengah kondisi yang sama sekali tidak memungkinkan kau selamat. Saya khotbah di GKI Kayu Putih tentang domba yang hilang. Saya bilang kalau ada domba yang hilang, bagaimana dombanya bisa kembali sama gembala? Apa yang domba itu bisa perbuat? Kita baca Alkitab jelas, tidak ada yang domba itu bisa lakukan. Kecuali menanti gembala mencari dan menemukannya. Orang tanya begini sama saya, pendeta, kalau saya domba hilang, kira-kira ketemu apa enggak? Saya bilang, tante mau lari kemana emang? Ya kemana aja, pokoknya nggak bisa ditemukan. Saya bilang, emang tante mau kemana? Sampai nggak bisa ditemukan. Kalau saya hilang, sembunyi jauh banget di dalam. Pasti ditemukan. Kalau dalamnya, jatuhnya dalam banget, ya pasti ditemukan. Saya bilang, tante mau kemana kah? Mau ke Kalijodo? Ketemu pasti saya bilang. Atau mau kemana? Yang mana aku tanda itu? Tak aku tanda di sana. Pasti ketemu. Kok Pak Pendeta yakin banget? Pasti ketemu. Saya bilang, salib itu bentuk kematian yang paling terkutuk. Kematian Yesus di salib mau menjelaskan,
Dia bersedia turun ke tempat yang paling bawah. Dalam pengakuan iman kita, dia turun ke dalam kerajaan maut. Dan komir ketumale membunuh ke kerajaan maut. Budisyar kata jemaat kota lantai. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai apa? Jubah putih. Makanya om pendeta batik suka pakai baju putih. Ya. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem. Jubah putih itu apa saudara-saudara? Siapa yang pakai jubah putih? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Kita putih, pakai jubah putih, bukan karena perbuatan kita. Kita mengenakan jubah putih karena hidup kita dibasuh di dalam darah anak domba. Jadi pertanyaannya, Buddha syarak ada kok jemaat kota do Yerusalem baru? Buddha? Donasang raka? Donasang? Kurang dem petara maka teh. Mari nak ya tu aku do pak pendeta petum be na wah mau watang-watang tu. Mangko meseng kini nak. Luar biasa saudara. Satu yang ya. Saya teruskan. Yang jadi soal buat kita adalah apa saudara? Yang jadi soal buat kita adalah apa? Saya pikir persoalan orang lumpuh ini adalah apa? Tidak mengenal Yesus. Tuhan pastikan satu kehidupan yang kekal, pemulihan itu pasti ada. Tapi pertanyaannya, apakah saya betul-betul tahu bahwa satu-satunya sumber pemulihan adalah Yesus? Persoalan orang lumpuh ini adalah apa? Persoalan orang lumpuh ini adalah, saya sudah ceritakan berkali-kali. Persoalan orang lumpuh ini adalah apa? 38 tahun sakit. Ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Maukah engkau sembuh? Yesus sumber kehidupan, sumber kesembuhan, tanya sama dia, maukah engkau sembuh? Kalau Tuhan tanya maukah engkau sembuh, harusnya jawabnya apa? Mau sembuh. Tapi orang ini luar biasa. Tuhan tanya maukah engkau sembuh? Jawabnya apa? Tak tahu nangka naruh ke kolam. Biar Yesus ada, kalau nggak ada yang angkat ke kolam, tak bisa. Kolam Bethesda lebih penting daripada Yesus. Biar punya Tuhan pendeta, kalau nggak ada koneksi, tak bisa. Biar punya Tuhan Pak Pendeta, kalau nggak ada uang, tak bisa. Biar punya Tuhan Pak Pendeta, kalau tidak ada teman, tak bisa. Pertanyaannya, kau lebih percaya temanmu apa Tuhan? Kau lupa teman itu orang yang dititip Tuhan. Tanpa dia pun Tuhan bisa pakai sejuta orang untuk memulihkan hidupmu. Persoalan kita adalah apa? Suka bergantung ke kolam, bukan kepada Tuhannya. Jabatan, media yang Tuhan berikan. Harta, media yang Tuhan berikan. Bukan medianya yang penting, Tuhannya yang penting. Kalau diberikan berkat, jangan puji berkatnya. Tuhan pemberi berkat yang jauh lebih penting. Luar biasa saudara. Persoalan kita kan lebih dipuji berkatnya ketimbang Tuhannya. Ada orang meninggal. Dia bilang, karena saya punya banyak sekali emas. Nah kau yang kumate, patah mana sih di? Yang saya beli di sana, Timur Tengah, intan, berlian, tolong masukkanlah. Ke dalam peti katanya. Emas sebagai bekal. Saya nggak tahu orang Toraja banyak begitu ya. Tak share le. Masukkan emasnya ke dalam. Biar nanti dipakai di sana emasnya. Melo benda memang gereja tuh. Apa yang terjadi dengan orang ini? Meninggal, dia sudah tahu ada emas banyak di dalam. Wah, apa yang terjadi? Dia pasang pas sudah masuk surga katanya, dia pasang apa? Anting-antingnya yang terbaik, yang paling mahal, ikat pinggangnya dari emas, semua gigi emas dipasang, semua dan segala macam. Tapi apa yang terjadi? Gelangnya dan segala macam. Begitu dia masuk surga, Yerusalem baru, apa yang terjadi? Wah, masih rilu. Dia malu sekali. Kenapa?
Kenapa dia malu sekali? Manena tiru lako tembok kota Yerusalem. Coba apa yang firman Tuhan katakan? Tembok kota itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen. Wah, ternyata yang saya pakai ini cuma tembok-tembok aja nih. Bagaikan kaca murni dan dasar tembok-tembok itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang permata batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dan keempat batu zamrud dan segala macam. Dasar yang kelima dan segala macam. Ayat 21, coba lihat nih. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni. Jadi susi bangari play aspal dipakai ke domi suruh katanya. Coba bayangkan. Ya emas dibangga-banggakan. Aspal. Bagi memang pirak kan. Coba bayangkan saudara. Semua sementara. Saya sibuk kumpulkan emas. Takut anda sedangkan itu lalu suruh gadaku itu lesa-lesa emas. Saya sibuk kumpulkan segala macam sekarang, menabung, lihat harga emas turun apa nggak beli. Kalau kalung emasnya hilang, stres luar biasa. Dia lupa, ya tuh laku lesa-lesa, ada kuda suruh kayak emas pasang. Luar biasa. Persoalan kita adalah apa? Fokus ke kolamnya, fokus ke materinya, fokus pada yang lain. Yang sangat sementara sifatnya.